Halo Shulvers, balik lagi bareng aku Erik di konten mutualannya Shul Shop. Seperti biasa di konten mutualan ini kita bakalan ngebahas banyak banget persoalan sepatu, mulai dari gaya hidup, olahraga dan macem-macem nih. Dan kali ini aku nggak sendirian nih, aku ditemenin sama Kang Gun Gun nih, owner dari Madiva Laceway Store. Apa kabar Kang Gun Gun? Siap, sehat Kang Erik, alhamdulillah. Oh iya Kang Gun Gun, kita kan maksudnya masih awam nih soal Madiva ini. Madiva ini bisa diceritain nggak apa itu Madiva? Iya, jadi kalau Madiva ini toko ya jelas. Iya, jelas. Konsepnya toko, tapi kita memang bukan cuma toko. Oke. Jadi toko ini memang visinya jadi sarana edukasi untuk mensosialisasikan gaya hidup minim sampah, gaya hidup sehat, termasuk juga langsung bisa praktek di sini. Oh, jadi langsung diaplikasikan seperti itu. Jadi kan dulu juga saya termasuk orang yang nggak terlalu peduli lah masalah lingkungan. Akhirnya kan wah tercerahkan lah gitu ya. Oh iya. Ceritanya. Termasuk juga masalah sampah gitu ya. Oke. Oh ternyata kita tuh harusnya gaya hidup kita tuh gaya hidup minim sampah sebenarnya. Dengan masalah sampah yang makin besar gitu ya. Lingkungan juga yang makin rusak, ternyata kita harus terlibat kan. Nah akhirnya kita belajar, ikut seminar. Nah biasanya terinspirasi kan. Iya. Wah saya pengen praktek deh gaya hidup minim sampah, gimana ngelola sampah yang benar. Tapi kadang bingung gitu, gimana memulainya. Terus saya beli peralatannya di mana ya, atau cari komunitasnya di mana ya. Nah toko ini hadir untuk itu gitu. Oke, berarti emang pengaplikasian dari seminar-seminar tadi mungkin ya? Kurang lebih begitu. Oke. Kalau misalnya sekarang di Madiva ini jualannya apa aja nih Kang Gun? Ya, jadi secara umum karena tadi ya visi toko ini kan sebagai sarana edukasi untuk gaya hidup minim sampah. Jadi yang pertama di toko ini yang kita jual adalah produk-produk Laceway Kit. Oke. Jadi bagaimana kita bisa praktek gaya hidup minim sampah. Jadi kayak gimana sih gaya hidup minim sampah itu? Nah mungkin langsung saya cerita juga ya sama teman-teman ya. Gimana sih gaya hidup minim sampah itu, lalu bagaimana prakteknya. Nah yang pertama gaya hidup minim sampah itu adalah kita meminimalisir kemasan sekali pakai. Oke. Itu yang pertama. Karena ternyata permasalahan sampah itu berawal dari situ. Iya, penumpukannya. Penumpukan dari kemasan sekali Iya, pakai. betul. Nah, jadi di toko ini kita jual alternatif bagaimana teman-teman bisa merubah dari tadinya biasa pakai yang sekali pakai, itu bisa pakai yang reusable, bahasa kerennya gitu lah. bahasa keren. Dari mulai misalkan contoh nih, saya lihat aja di depan saya nih ya, produk-produknya ya. Misalkan makan ya, kita kan makan suka pakai tempat ya. Ada styrofoam dan lain-lain. Nah, kita budayakan kita pakai tempat sendiri aja. Oke. Jadi kalau beli seblak gitu ya, nah kita pakai tempat sendiri. Tinggal bawa wadah sendiri ke tukangnya. Dan sekarang sudah ada inovasi, jadi si wadahnya bisa kecil. Oke. Termasuk sama kalau kita beli minuman-minuman, kadang kan juga itu ada kemasan yang akhirnya jadi sampah. Iya, betul. Ya, kita bisa budayakan pakai tumbler gitu ya, tempat minum sendiri. Oh ini ada di sini ya gambarnya. Nah ini contohnya gitu ya. Termasuk juga sedotan tuh kan, itu kan sekali pakai jadi sampah. Detik jadi sampah. Bahkan di YouTube ada viral kan videonya bagaimana ada seekor penyu yang ternyata si sedotan itu masuk ke hidungnya. Masuk ke hidungnya ya. Gitu ya. Nah ini juga kan perlu kita rubah kan gaya hidup sekali pakai ini. Akhirnya kita juga jual sedotan yang bisa dipakai berkali-kali. Atau ya kalau sedotan sih ya udah nggak usah pakai sedotan aja deh gitu, langsung aja minum. Yang tanggung gitu ya, dikit doang. Terus apa lagi nih? Oh iya tisu. Tisu juga sama kan? Itu sampahnya juga banyak kan? Sekali pakai buang, sekali pakai buang. Nah kita juga ada tisu reusable gitu ya. Tisu reusable, berarti bisa dicuci atau gimana? Iya bisa dicuci. Betul. Nanti kalau mau dilihatin produknya juga boleh gitu ya. Oke. Nah terus juga bahkan mohon izin nih, ini pembalut juga sama. Pembalut, Pampers, ya ini nih sebelah sini. Itu juga kan sama, sampahnya juga luar biasa kan. Nah ternyata kita bisa loh sekarang menggunakan pembalut yang dipakai berkali-kali. Dan ini sudah testimoni teman-teman yang pakai ternyata lebih enak. Katanya gitu ya, saya nggak tahu. Malah mungkin kalau zaman dulu kan ya pembalut yang sekarang sering dipakai belum ada. Kalau zaman dulu udah pakai kain gitu mungkin. Iya, nah tapi kan teknologi berkembang kali ya. Versi modernnya lah. Versi modernnya. Dan ini jenis kainnya juga ternyata khusus gitu. Saya dapat cerita dari dan testimoninya langsung dari pemakai ya, tapi saya nggak pakai lah. Katanya lebih enak. Lebih enak, lebih ternyata juga nggak ketakutan misalkan tembus dan lain juga enggak gitu ya. Jadi akhirnya kan bisa mengurangi sampah pembalut ya. Kantong kresek udah jelas ya. Tas belanja yang kita bisa pakai berkali-kali gitu ya. Termasuk juga salah satu yang menimbulkan sampah yang banyak juga adalah kemasan-kemasan bungkus. Nah, kita coba dengan gaya hidup refill. Jadi salah satu yang kita jual di toko ini juga adalah bagaimana kita bisa praktek gaya hidup refill system. Kalau di luar negeri, toko kayak gini udah banyak, namanya bulk store.
Jadi sudah jadi gaya hidup kalau di sana. Nah, di Bandung dan di Indonesia ini belum. Justru itu saya ingin memulai. Jadi kayak yang bisa isi ulang tuh contoh misalkan kalau di sini yang udah jalan ya itu minyak goreng, madu, ada juga makanan sehari-hari kayak abon, kecap, sambal tuh ya. Terus juga ini di sebelah kiri ada frozen food ya, nugget-nugget tuh isi ulang sistemnya. Termasuk di sebelah kanan ini sabun nih. Ini isi ulang, kan itu kemasan sabun, sampo juga kan itu suka jadi sampah ya. Iya betul. Nah ini isi ulang. Nah nanti sambil bertahap mudah-mudahan iklim ekosistemnya kebangun. Jadi nanti hampir semua produk kebutuhan kita yang sehari-hari pengennya sih jadinya refill gitu semuanya. Oh yes. Begitu. Terus kalau misalnya aku nih lihat-lihat tadi kan banyak tuh produk-produk yang mungkin di toko-toko lain gitu, toko-toko pada umumnya nggak dijual gitu. Ya, kalau Madiva sendiri maksudnya? Apakah ada supplier sendiri kah atau misalnya kita produksi sendiri itu? Ya, nah untuk tahap awal ini kita juga kan sambil belajar ya. Ini juga toko ini kan baru 2 minggu diterus terang. Jadi modal semangatnya pokoknya kita ingin mengkampanyekan gaya hidup minim sampah, gaya hidup sehat gitu ya. Nah sambil jalan kita yakin sih nanti juga ketemu sama suppliernya. Nah sekarang baru sebagian. Justru ini kan yang kita baru bisa jual ini kan baru sabun. Ini yang udah ketemu suppliernya nih. Oh iya. Justru kita berharap saya yakin dengan kita buka ini justru ini sekalian aja nih kalau teman-teman punya produk yang sistem refill, ayo kontak kita dong gitu ya. Yuk kita bareng-bareng gitu kolaborasi gitu. Karena sebetulnya di luar negeri sekali lagi si gaya hidup ini sudah jadi tren. Sudah jadi tren. Kita di sini belum gitu ya. Oke. Tapi mulai menjamur ya. Iya, mulai bercampur. Di Jakarta udah ada beberapa toko. Nah ini satu lagi juga mungkin yang saya izin agak cerita sedikit ya, curhat gini ya. Ini yang saya rasakan. Nah, jadi di tempat-tempat lain toko-toko sejenis udah ada bulk store ya. Cuman memang saya merasa gitu ya, memang ini keren sih jadi gaya hidup ya. Gaya hidup less waste ini keren gitu. Anak muda kalau nggak gaya hidup kayak gini ketinggalan zaman lah. Iya. Mungkin gitu ya. Anak muda banget. Iya, anak muda, ibu rumah tangga itu kan. Nah jadi yang saya rasakan itu ketika mempraktekkan gaya hidup ini, saya juga kan waktu itu sempat lihat ya ke tempat-tempat yang lain, ada nuansa kok yang saya rasakan kok kayaknya mahal ya gaya hidup minim sampah tuh gitu. Nah itu yang saya ingin rubah lewat toko ini. Enggak, gaya hidup less waste itu gaya hidup yang seharusnya jadi keseharian kita gitu. Ini bukan cuma untuk kalangan menengah ke atas gitu. Oh iya betul. Ini untuk kita semua gitu. Karena yang bener gaya hidup tuh ya kayak gini harusnya gitu. Makanya kalau teman-teman lihat di sini harga barangnya pun kita udah biasa-biasa saja gitu. Tidak terlalu tinggi gitu, biasa. Malah kalau yang refill itu jadinya lebih murah malah sebenarnya jatuhnya. Iya, nggak bayar kemasan. Ya, betul sekali. Nah, terus kan kita sempat dengar-dengar nih kalau misalnya Kang Gun-Gun ini punya basic di teknik lingkungan lah ya. Iya, betul. Yang istilahnya buat memulai konsep store kayak gini tuh basic lah ada gitu. Tapi kan kalau teknik lingkungan lebih ke teknisnya ya. Iya. Kalau misalnya inspirasi lain ada nggak Kang Gun-Gun yang pengen nih mulai baru bikin kayak gitu? Oh iya. Dulu awal-awalnya. TL itu kan dasar kuliahnya ya gitu ya, teknik lingkungan. Kebetulan memang saya dulu kuliah tugas akhirnya juga sampah, nyambung gitu ya. Aktivitas terakhir juga di PD Kebersihan Kota Bandung, nyambung. Memang masih nyambung di situ. Tapi sebetulnya saya lihat teman-teman yang bersemangat dengan gaya hidup less waste itu sebetulnya umum. Ini sedang jadi gaya hidup baru gitu. Saya berapa kali isi webinar, lalu ada komunitas-komunitas yang saya bikin, ada komunitas Recycle Indonesia. Itu campur. Jadi bahkan sekarang anak-anak muda ini, coba teman-teman lihat aja di sosial media gitu ya. Dan hasil riset hari ini itu anak-anak muda Indonesia itu makin aware terhadap masalah lingkungan. Iya betul. Bahkan saya dapat survei kemarin di share di grup, survei tentang ketakutan anak-anak muda sekarang yang tidak disukai atau paling dibenci. Ternyata nomor 1 ketakutannya adalah korupsi. Jadi anak-anak muda nggak suka sama korupsi, bagus lah alhamdulillah. Nah nomor 2 ternyata kerusakan lingkungan. Oh iya betul sih. Jadi saya pikir bukan cuma teknik lingkungan gitu. Kita kebenaran aja saya teknik lingkungan. Tapi saya lihat teman-teman lain yang punya toko sejenis itu bukan alumni TL. Oh iya. Kebanyakan pengusaha umum aja gitu. Jadi ya senang sih gaya hidup ini berarti kan sudah makin menjamur begitu ya. Cuma di ini doang. Kalau misalnya terdekat nih, kalau Madiva ini perkembangannya mau kemana nih? Mungkin produknya mau dibanyakin atau nanti ada movement tertentu gitu? Iya. Nah tadi balik lagi ya sesuai visi awal saya kan ini tuh jadi sarana untuk kita edukasi dan juga untuk langsung aplikasi tentang gaya hidup minim sampah. Jadi memang prinsip kita adalah pertama meluaskan sebanyak mungkin komunitas yang punya semangat yang sama. Jadi ini jadi pintu masuknya lah gitu ya.
Nah, dan juga saya ngebuka nih teman-teman yang mau buka cabang juga. Ini udah ada juga teman yang mau buka cabang gitu ya, pelan-pelan. Tapi ini pelan-pelan lagi saya siapin dulu sistemnya nih. Tapi hampir orang-orang yang datang ke sini itu langsung ngomong, pengen dong buka juga di rumah saya gitu kan. Ya bagus sih, artinya kan gaya hidup ini akan makin berkembang. Yang kedua juga salah satu rencana ke depan pengembangan kita, ya tadi balik lagi, kita ini kan ingin jadi sentral edukasi juga. Jadi kita sangat terbuka untuk kolaps. Termasuk dengan teman-teman nih gitu kan. Jadi saya juga kepikiran, yuk kita kolaps aja deh, nanti sampah bekas, sepatu bekas kita jadi drop point-nya di sini bisa gitu ya. Dan bikin circle baik ini meluas ya. Betul, karena semangatnya kan itu ya. Ini kalau buat saya sekali lagi toko ini salah satu medianya gitu. Media untuk mensosialisasikan gaya hidup minim sampah dan juga langsung praktek. Kalau bab bisnis saya nyebutnya efek depan lah itu. Efek depan. Otomatis ngikut yakin gitu ya. Gitu. Terus kan tadi Kang Gun bilang kalau misalnya mungkin zero waste store kayak gini udah mulai banyak nih kayak di Jakarta gitu. Yeah, Terus betul. mungkin penggagasnya juga anak-anak muda generasi Z gitu, awal-awal 30-an Yeah, betul. kan kayak gitu. Kalau terus dilihat dari lokasinya pun mungkin nyasar buat market-market, bukan market ya sebutnya apa ya? Ya kayak yang tadi disebutin kayak Iya. emang. Oh iya, ini betul. Kok kesannya jadi mahal, jadi menengah atas. Iya, nih, betul. Gitu. Fenomenanya yang kita lihat sih seperti itu. Seperti itu ya, Iya, betul. beda betul. mungkin malah yang aku lihat itu di desa-desa gitu atau di tempat lain tuh jarang kayak gitu. Betul. Emang mungkin salah dari cara penyampaian atau misalnya mereka masih terpengaruh sama gaya konsumtif dari luar atau gimana itu Kang? Nah, pertama mungkin kalau saya analisa ya, kenapa sih kok gaya hidup less waste, zero waste ini lebih condong menengah ke atas? Dan memang akhirnya toko-toko yang ada pun saya lihat begitu ya, stylenya tuh high class gitu, keren sih gitu ya. Nah, pertama jelas secara natural mungkin, kan emang ya teori Maslow itu ya. Oh, Jadi orang kalau perutnya belum cukup kayaknya belum mikirin yang lain. Tapi kalau orang udah cukup yang menengah ke atas ini kan dia sudah tercukupi lah kebutuhan pokoknya ya. Sehingga dia lebih mudah untuk bisa diajak diskusi berpikir hal-hal lain kan. Salah satunya tentang gaya hidup ramah lingkungan. Nah, justru itu kehadiran Madiva ini kita pengen bilang bahwa enggak, ini tuh sebenarnya gaya hidup untuk semua orang loh. Bahkan kalangan menengah ke bawah justru dengan menerapkan gaya hidup minim sampah itu lebih hemat, lebih efisien, lebih rapi di rumahnya, lebih nyaman. Lebih Nah, enak itu aja yang message yang pengen kita bawa. Oh iya, satu lagi. Nah, ini saya sengaja dibuat di rumah dulu. Balik lagi gitu ya, karena ya jujur aja saya juga masih punya kelemahan dari sisi network untuk pengembangan bisnis ini. Nggak apa-apa, saya mulai di rumah dulu sambil saya belajar di sini. Polanya, perilaku konsumennya. Nanti justru saya juga menampung nih kalau teman-teman ada masukan buat kami gitu ya. Silakan saja nanti komen di chat gitu ya, atau di mention ke kami @madivalacewaste, itu buat penyempurnaan kami. Nah, rencana saya sih kalau ini udah jalan, saya udah ketemu sistemnya, networknya makin kebuka, teman-teman yang kolaborasinya makin banyak, bisa jadi nanti kita bikin store yang memang ini di tengah kota misalkan, mungkin bahkan di mall. Sambil membentuk komunitas lah istilahnya. Gitu. Konsepnya tetap maksudnya semua kalangan gitu ya. Yeah, semua Kita coba kalangan. menghilangkan stigma itu segmented gitu. Segmen kita pengen ini untuk semua. Kan beda kalau di rumah ya, feel-nya tuh, oh iya, di rumah tuh ya semua orang bisa kok gitu ya. Jadi less waste is our lifestyle, not only one segment, something like that lah. Iya. Terus kalau misalnya perbedaannya sendiri sama zero waste store yang lain apa nih Kang Gun? Madiva ini? Nah, bedanya kalau saya amati, umumnya memang kalau zero waste yang lain itu dia biasanya dekatnya tuh dengan komunitas vegan ya kalau saya lihat. Oh iya. Gitu ya, komunitas vegan. Jadi yang produk-produk isi ulangnya memang produk-produk yang seputaran itu umumnya. Nah, kalau Madiva ini kita memang pengen itu kebutuhan sehari-hari gitu. Daily activity, daily needs. Itu yang kita pengen bawa. Makanya di kita jualan minyak goreng gitu. Seingat saya kalau di sana ada nugget gitu ya. Karena misi kita memang pengen ngajakin gaya hidup minim sampah tuh gaya hidup kita semua loh gitu. Refill itu betul. tuh kayak harusnya begitulah keseharian kita sebenarnya gitu. Berarti kalau saya tangkap yang banyak berkembang soal less waste lifestyle kayak gini itu apa ya? Jadi kayak banyak batasan karena apa ya? Oh iya, saya juga nggak berani bilang zero waste karena pada kenyataan di lapangan kan kita juga belum benar-benar bisa zero ya. Iya. Oh iya betul. Saya juga belum zero nih. Nah, tapi saya nanti bisa cerita. Oh iya, toko ini juga sebenarnya jadi contoh juga kalau teman-teman ingin belajar cara ngelola sampah yang benar di rumah. Ini juga percontohannya di sini. Saya nanti tunjukin juga bisa nih. Di depan tuh ada tempat untuk ngolah sampah organiknya ada, termasuk dijual juga di sini.
buat teman-teman yang mau langsung praktek mengolah sampah organik, kita jual komposter, kita ada biopori juga gitu ya. Lalu ada percontohan di depan juga ada loseda. Nah, loseda tuh di Bandung, bahasa orang Bandung tuh namanya lodong sesa dapur. Oh iya. Loseda. Kalau di luar negeri dapur. Itu namanya pipe composting. Nah itu dipraktekkan juga sama di depan. Dapur. Gitu ya. Jadi itu juga salah satunya orang kalau mau belajar ngelola sampah di rumah, di sini saya bisa ajarin. Termasuk satu lagi yang terakhir, kaitan dengan penerapan toko ini, kami menerapkan prinsip namanya pay poultry principle. Apa itu? Wah itu keren nih, bahasa kerennya begitu lah. Intinya adalah setiap penghasil sampah, dia bertanggung jawab terhadap sampah yang sudah dihasilkan. Jadi kami di sini itu bertanggung jawab terhadap semua sampah yang dihasilkan dari toko kami. Jadi kalau teman-teman beli yang memang masih ada kemasan, itu kami terima kembali. Termasuk kita ngajarin, misalkan dari kemasan yang ada di sini gitu ya, atau dari ini, kita juga nampung yang namanya eco-brick kayak gini. Jadi sampah-sampah bekas kemasan itu teman-teman masukin ke botol seperti ini, digunting, masukin, dipadatkan, nanti kami tampung nih si eco-brick ini. Kebetulan kita pakai apa aja itu? Nah ini kita udah terakses dengan komunitas yang memang memanfaatkan ini. Ada bisa nih contohnya bisa dibikin kursi-kursian, contoh ya. Nah ada juga kebetulan kita lagi kolaborasi dengan rencananya kita lagi diskusi nih dengan Kang Randy dari Karongpong ya. Nah mereka memanfaatkan ini untuk bahan material, bahan bangunan. Iya. Gitu. Jadi kita bisa manfaatkan lagi sebenarnya sampah-sampah ini gitu. Nah kami menampung ini, termasuk sampah-sampah daur ulang kita juga nampung di sini untuk program sedekah sampah kalau itu. Nah mungkin nanti sedekah sampah sepatu juga tuh kayaknya. Iya mungkin. Iya. Kalau misalnya ini konsep si bukan zero waste berarti apa ya? Less waste ini minim sampah. Pendapat Kang Gun-Gun nih, apakah emang ini apa ya konsep gaya hidup yang modern atau tradisional? Soalnya kan kalau misalnya kita ngelihat ke belakang itu zaman-zaman dulu kayak mungkin ibu-ibu kita udah ke pasar pakai bawa tas sendiri, terus pedagangnya juga udah pakai ngebungkusnya pakai mungkin daun kayak gitu aja itu. Kertas. Jadi kan kadang ya kehidupan tuh begitu ya. Coba sekarang setuju nggak? Yang keren itu adalah back to nature. Iya itu. Sementara back to nature itu gaya hidup zaman dulu kan sebenarnya. Tapi justru jadi modern sekarang kan. Back to nature itu gaya hidup modern. Cara ngemasnya aja mungkin sekarang. Iya, cara ngemasnya. Nah, jadi sebenarnya gaya hidup minim sampah ini ada pada akhirnya adalah gaya hidup alami kan. Ya orang tua dulu kita sebagian terapkan. Hanya mungkin karena beda zaman, ada hal-hal yang mungkin kurang praktis kalau zaman dulu ya. Nah, sebenarnya kalau zaman sekarang bisa lebih praktis. Bisa lebih praktis. Contoh misalkan kalau dulu tos belanja kan yang gede-gede. Kalau sekarang kan tinggal disakuin juga bisa gitu ya. Betul. Jadi sebetulnya memang pada akhirnya konsep less waste ini back to nature tadi. Dan siklus kehidupan kan memang sekarang kembali ke sana. Kita sudah mulai sadar kan perkembangan teknologi ternyata merusak lingkungan ya. Akhirnya orang kembali lagi kan gimana caranya teknologi hadir tapi lingkungan juga tetap terjaga. Nah itulah less waste sebetulnya pada akhirnya begitu konsepnya. Jadi sebelum buka Madiva emang kegiatan di rumah itu juga agak ini ya, maksudnya sangat erat dengan hal-hal seperti ini juga ya. Iya jadi Madiva ini proyek keluarga sebenarnya. Jadi Madiva itu sebenarnya namanya Madiva itu singkatan sebetulnya. Singkatan anak saya. Mariam Hadid Alfat gitu. Jadi Madiva gitu kan. Dan memang kita sudah menerapkan gaya hidup minim sampah di rumah, termasuk ngelola sampah ya. Jadi ngelola sampah itu kalau kami biasa pertama sampah itu dibagi. Jadi kata kuncinya harus dipisah. Jadi kalau teman-teman ingin mempraktikkan gaya hidup minim sampah dalam urusan ngelola sampah itu dipisahin. Dipisah tuh jadi 4. Kalau kita, kalau Madiva ngajaknya jadi 4, kita udah level paling lumayan lah gitu ya. Advance tuh rada lumayan ya. Iya lumayan. Tapi saya akan tunjukkan bagaimana dengan mengelola 4 ini kita benar-benar bisa less waste. Yang pertama adalah organik, sisa makanan dan tumbuhan. Nah ini kan paling simpel ya. Dan sebenarnya ini yang paling penting karena yang sampah itu kan jadi jijik jorok bau gara-gara si sampah jenis ini dicampur sama kita, bener ya? Iya betul. Yang lain kan kering awalnya, yang dicampur ngebusuk. Iya, nah itu harusnya dipisahin sendiri, terus diapain kan gitu. Nah kita udah ngasih contoh di sini, teman-teman bisa manfaatkan lubang biopori. Aduh, bor bioporinya saya nggak punya, beli di Madiva ada. Atau pakai komposter boleh, komposter juga sama, kita juga jual komposternya gitu ya. Betul. Nah, jadi organik udah selesai itu. Yang kedua adalah daur ulang. Sampah yang punya nilai kertas, kardus, kaleng, gelas, botol plastik. Nah itu kita juga pisahkan. Itu nanti biasanya kalau kita pilihannya 2, kalau nggak disedekah sampah,
kasih ke pemulung atau juga ke lembaga sosial yang memang punya program yang sama. Kita juga bisa ke bank sampah, jadi dapat uang juga. Yang ketiga, sampah kemasan. Itu kresek dan lain-lain. Kresek, terus bekas apalah gitu ya, makanan dan lain-lain itu ada kemasan. Itu dibikin ekobrik. Dan kami menampung ekobrik dari teman-teman dari yang Bandung terutama ya. Jadi teman-teman udah bikin kayak gini nih, bingung mau dikemanain, udah kesiniin aja. Kita tampung. Nah, itu jenis ketiga tuh. Nah, baru sisanya yang terakhir, tinggal dikit nggak? Tinggal dikit. Organik udah setengahnya. Daur ulang 10-30%. Ini kalau teman-teman sebotol ini itu aslinya bisa dari sampah segunung loh. Dipadetin. Iya, dipadetin. Jadi segini. Jadi nanti yang dibuang ke petugas kebersihan itu tinggal sisanya saja. Yang benar-benar udah nggak bisa diapa-apain. Contoh yang udah kotor gitu kan. Misalkan ada pembalut juga sama di sini. Makanya pembalut kita ngajakin pakai ini juga. Iya, betul. Electronic waste dan jadi benar-benar tinggal sisanya saja. Jadi dari total 100% sampah itu kan tinggal paling 10-20% saja yang dibuang. Jauh banget. Coba praktekin deh. Saya men-challenge teman-teman untuk praktekkan itu. Terus kalau menurut Kang Gun-Gun nih, konsep less waste apa yang cocok buat orang Indonesia? Sedangkan kan kita tahu gaya hidup ini aja, mungkin itu kayak literaturnya kayak banyak dari sekarang, mungkin banyak dari buku-buku pemikiran orang luar negeri gitu. Iya, kayak gitu. Jadi memang pada akhirnya ini kan how to communicate ya. Jadi saya ngelihat karena mungkin jadi memang kita ini udah ketinggalan banyak banget ya kalau dalam mengelola sampah ya. Jadi kalau saya sih indikator peradaban pengelolaan sampah sebuah negeri atau negara atau kota itu paling gampang ngecek ini aja. Orang itu udah misahin sampah atau belum. Oh iya, betul. Itu tuh indikator. Iya, betul. Negara-negara yang sudah lebih maju itu biasanya sudah misahin sampah. Kalau teman-teman pernah tinggal di luar negeri bisa tanya deh. Itu udah dipisahin di Jepang tuh. Bahkan bukan cuma dipisahin. Di rumah tangga ya? Iya, di level awal. Bahkan bukan cuma dipisahin, dimarahin kalau nggak misahin. Bahkan di Jepang tuh sampai tutup botol aja dipisahin ya. Iya. Botol sama tutupnya Jadi kalau buat saya alasan, wah dua aja susah kan. Biasanya organik anorganik aja, wah kita mau susah. Enggak, itu nggak ada alasan. Sama-sama makan nasi kan? Iya, betul. Ya kan mereka makan nasi, kita makan nasi. Kenapa mereka bisa, kita nggak bisa? Ini masalah kemauan aja sih sebenarnya. Kalau malesnya aja. Iya. Nah memang yang berikutnya, memang ini challenge-nya buat pemerintah sih kalau ini. Kenapa ini kok belum jalan juga program less waste di masyarakat? Karena memang sistemnya belum kebangun. Iya. Nah, jadi saya kemarin kan di PD Kebersihan Kota Bandung kita mulai itu bangun sistemnya lewat Kang Pisman itu. Oh iya, betul. Nah, itu tuh sebenarnya tujuannya biar ini jadi sebuah sistem, bukan cuma kampanye, tapi kan bertahap. Jadi kalau ada orang, Kang Pisman kok belum kelihatan hasilnya? Sudah kok, saya bisa tunjukkan data statistik sampai yang dibuang ke TPA dari Kota Bandung udah makin berkurang. Sekarang harusnya kan naik terus grafiknya. Ini udah jadi landai sekarang. Tadinya grafiknya naik belasan persen tiap tahun. Sekarang udah mulai stabil. Bahkan tahun ini katanya turun informasinya gitu ya. Karena sudah mulai ada. Nah, tapi tetap untuk menginstal itu butuh sistem. Nah, ini memang PR-nya buat pemerintah sih. Jadi kalau di luar negeri itu kan sampah kalau nggak dipisahin itu nggak diangkut. Iya, betul. Bahkan bukan cuma nggak diangkut, dimarahin sama Pak RT-nya. Di kita kan masih belum. Makanya harus dengan petugas RW-nya. Nah, inilah kenapa saya semangat dengan adanya toko ini, kampanye ini. Saya pengen memperbanyak agent of change di lingkungan masing-masing. Karena we need a leader di masing-masing lingkungan gitu. Jadi nanti teman-teman sendiri yang mempengaruhi mungkin Pak RW-nya gitu ya, masyarakatnya, lurah camatnya. Nah, sehingga pelan-pelan sistemnya jadi kebangun. Oh iya, betul. Gitu. Bergeraknya secara lokal. Ya, lokal dulu. Sama, saya juga di wilayah ini belum saya benar-benar sosialisasikan. Ini baru mau mulai saya jalanin nih. Ajakin Pak RW-nya semua, ayo kita bikin sistem seperti di rumah inilah minimal gitu ya. Ke teman-teman gitu. Buat tiap-tiap rumah aja dulu gitu. Terus kalau misalnya bayangan Kang Gun-Gun sendiri nih soal konsep hidup less waste ini di Indonesia, mungkin 10 tahun atau 20 tahun ke depan gimana? Kira-kira? Buat saya less waste is a must. Cepat atau lambat kita harus melakukan gaya hidup ini. Tinggal pilihannya mau smooth prosesnya, kita ajakin ayo pelan-pelan berubah, atau nanti terpaksa harus gaya hidup minim sampah. Karena lingkungan udah makin rusak gitu. Jadi akan ada satu titik di mana kita terpaksa harus gaya hidup minim sampah karena lingkungan sudah makin rusak sekarang. Fakta-fakta mengatakan Indonesia ini sudah mulai rusak lingkungannya kan. Bahkan yang menarik kemarin sempat ada sempat viral juga tuh. Sungai terkotor di dunia katanya Indonesia kan. Terus Indonesia penghasil sampah plastik kedua ke laut. Bahkan LIPI bilang katanya 2050 kalau kita nggak berubah, ada pulau jumlah
ikan itu kalah sama jumlah sampah plastik di laut katanya, sampai begitunya gitu. Jadi pada akhirnya kalau buat saya less waste is a must. Tinggal masalahnya teman-teman mau sekarang mulainya atau nanti terpaksa melakukan ini karena sudah kondisi darurat. Ya, tentu kita nggak mau kan. Kan kita hidup di sini bukan cuma untuk kita kan, untuk anak cucu kita nih. Kita harus mewariskan bumi yang baik buat mereka begitu. Iya, toh pada akhirnya juga akan begitu. Oh ya, Kang Gun-Gun, kita kan maksudnya kita dari shoe workshop nih, tempat reparasi sepatu lah ya. Kalau misalnya manajemen beli, pakai, buang atau rusak gitu ya sepatu di keluarga Kang Gun-Gun sendiri gimana pengolahan? Nah, kalau saya pertama saya senang banget dengan program teman-teman shoe workshop ini. Ini sudah mempraktekkan gaya hidup minim sampah. Iya kan? Kita fakta kan hari ini sampah sepatu juga banyak gitu kan. Reuse. Nah, teman-teman ini sudah salah satu praktek nih, makanya senang nih alhamdulillah bisa kolaborasi nih gitu ya. Jadi salah satu praktek yang lain kan bagaimana gaya hidup minim sampah di urusan sampah sepatu kan ternyata. Jadi sampah sepatu yang bisa kita pakai ini kan reuse ya sebenarnya ya. Prinsipnya reuse. Kalau nggak bisa di reuse ya recycle kan gitu ya. Betul. Dimodifikasi. Jadi sebenarnya udah nyambung banget sebetulnya dengan gaya hidup minim sampah ini. Ini salah satu prakteknya nih, bagus banget nih. Dan harusnya ke depan akan begitu. Nah, saya di rumah sendiri memang kebanyakan sepatu ujungnya dikasihin gitu. Jadi kalau saya biasanya sepatu nggak sampai rusak banget gitu, dikasihin ke orang gitu. Jadi kalaupun diperbaiki itu sedikit lah. Kecuali udah benar-benar dibawa gitu ya, udah nggak bisa diapa-apain lagi ya. Itu memang akhirnya dibuang sih dulu dibuang. Tapi sekarang ada shoe workshop kan bisa. Tapi emang itu sih yang maksudnya yang bikin kita semangat memajukan campaign lingkungan ini ya di shoe workshop. Maksudnya ngelihat fakta-fakta, data-data sampah sepatu yang benar-benar nggak bisa diapa-apain gitu kan. Terus kan ada rumit ya. Material-material sepatu. Saya appreciate banget. Material sepatu yang maksudnya macam-macam, ada logam, kuningan, besi gitu. Terus mungkin secara volume nggak bisa dipres kayak mungkin kalau sampah baju kan masih bisa dipres gitu. Kalau sepatu kan emang volumenya ini ya. Kalau mau buang bilah juga harus bredelnya. Iya, harus macam-macam. Jadi benar. Ya, mungkin inilah yang bikin kita semangat gitu bukan. Keren, saya sangat appreciate dengan shoe workshop ya. Ini kan salah satu aplikasi kan. Ya sebenarnya senada ini kan, semangatnya senada gitu. Teman-teman udah langsung praktek dengan salah satu material kan. Iya betul. Jadi kalau kemarin diskusi terakhir dengan beberapa teman-teman penggiat persampahan tuh, kita ada konsep baru namanya waste to material. Waste to material apa itu? Atau waste to product. Jadi ini sampah sebenarnya, tapi jadi produk. Sepatu yang udah jelek itu kan waste sebenarnya, tapi bisa jadi produk lagi kan ketika dikelola dengan pendekatan yang tepat gitu ya. Jadi waste to product, waste to material. Nah kalau waste to material tuh memang udah nggak bisa contohnya ini ya. Ini waste to material nih. Dari sampah kemasan ini diolah akhirnya menjadi bahan material untuk bahan bangunan misalnya gitu ya. Nah itu waste to material. Nah teman-teman sudah menjalankan itu sebetulnya. Jadi yang masih bisa di-reuse, di-recyclable itu jadi waste to product. Nah begitu ini udah nggak bisa diapa-apain, nah itu nanti waste to material. Nah sebenarnya ini jadi challenge. Dari semua material apa nih turunan-turunannya. Nah ini kan inovasi itu kan nanti tumbuhnya di situ ya. Kayak contoh sabut kelapa misalnya. Itu kan juga sampahnya banyak nih. Saya juga pikir gimana ya nyelesain sabut kelapa gitu ya. Nah itu kan jadi peluang inovasi sebetulnya begitu ya. Pertanyaan dari Erik. Kalau misalnya si brick dari sampah plastik ini secara durabilitas kalau dibandingin sama mungkin bata-bata pada umumnya gitu. Itu ada nanti kalau untuk yang model jadi pengganti. Jadi ini dua bahan bangunan tuh ya. Ada memang yang sebagian oleh teman-teman ini dipakai kayak batu bata. Nah kalau yang model begitu maka itu ada standar kepadatan biasanya. Jadi nanti ada standar berat yang memang kalau beratnya sudah segitu berarti itu sudah memadai. Kepadatannya sudah bisa menggantikan batu bata. Nah tapi ada juga yang modelnya lebih ke pemanfaatan si materialnya. Jadi dimasukin pakai teknologi. Setahu saya salah satu yang bisa menggunakan mengolah yang beginian tuh namanya hidrotermal gitu ya. Diolah akhirnya dicampur jadi campuran material. Gitu. Nah memang ini nyambungnya sama teman-teman arsitek enaknya. Jadi dia tahu kan kalau pengen desain bangunan ini material keren, nah jadi pengganti material yang sudah ada gitu. Oke. Begitu. Berarti buat sementara ini yang ini belum, kalau misalnya belum diuji belum bisa lah gitu, nggak bisa langsung sembarangan ini bisa. Kalau untuk yang tadi ya, kalau untuk yang pengganti batu bata itu memang ada standar kepadatan kalau itu. Jadi nanti ditimbang dulu. Saya lupa nggak timbangannya berapa ya, kalau nggak salah satu ini tuh berapa kilo gitu ya ada. Kalau udah terpenuhi berarti ini udah memadai, udah cukup ideal.
Ya kayak ini kan udah bisa didudukin kan ini juga. Begitu. Nah justru ini menarik juga nih teman-teman kalau punya ide-ide gitu ya, boleh juga tuh Iya sih. sharing-sharing gitu ya. Ya berkembang lah. Kalau kita dari sepatu paling jauh juga jadi pot bunga gitu Oh dong. iya. Oh iya di depan ada tuh. Iya. Sekarang emang lagi mainnya mau coba yang hidrotermal tadi. Iya. Kemarin main ke Golimba. Iya, Golimba itu teman saya tuh Mas Panji. Oh iya. Golimba tuh Mas Panji teman saya, di Parongpong ada Kang Randy. Nah, mereka concern di waste to material tuh. Jadi justru kasih challenge ke mereka tuh, nih pikirin dong sama kayak gini diapain, nanti mereka mikir tuh. Circle semua berarti. Iya, berarti sama semua. Jangan-jangan satu angkatan satu generasi. Itu Kang Panji itu 96. Oh, di atas Saya, Gun-Gun. dia mesin 96. Tuh mesin tuh, beliau mesin. Iya sih. Kalau Kang Randy Parongpong dia arsitek dulunya, tapi S2-nya di ITB dulu. Oh. Jadi kan Kang Gun kan punya pengalaman di pemerintahan. Kita juga penasaran sih gimana kadang kan entah kitanya yang kurang care sama kampanye di level pemerintah, jadinya kita kadang nggak tahu butuhnya ini sebenarnya programnya sekarang yang lagi jalan apa, mungkin bisa diceritakan. Ya, nah jadi memang betul pada akhirnya kunci kampanye pengelolaan sampah itu kan harus membuat sistem ya. Pada akhirnya, nah memang kalau buat sistem ini nggak bisa lewat kampanye saja sih pada akhirnya. Itu harus berkolaborasi dengan RW, RT, lurah, bahkan sampai petugasnya. Nah, untuk Bandung memang belum sekota Bandung kan kita bikin kampanye bikin sistemnya. Kita bertahap. Karena kan Bandung ini ada 9.600-an RT, 1.562 RW, 151 kelurahan, 30 kecamatan kan. Nah, untuk Bandung jadi kita bertahap dari pemerintah Kota Bandung itu melakukan implementasi Kang Pismanda itu nggak sekaligus. Nah, yang udah jalan tuh di 2 kelurahan, Cihurgeli sama Sukamiskin. Tuh sampah yang dibuang ke TPA-nya berkurang tuh. Nah, sekarang di DLH ya, sekarang jadinya DLH ya, itu lagi ada program namanya Bandung Pisahkan Sampah. Jadi mereka mengajak masyarakat untuk mulai misahin sampah. Nah, itu tapi sistemnya bukan di rumah langsung, tapi sistem yang dibikin sama kan pemerintah itu. Ini memang salah satu tantangan kita ya hari ini. Dari rumah ke TPS itu kan bukan oleh pemerintah. Iya. Tapi oleh masyarakat kan sistemnya. Iya. Pemerintah tuh dari TPS ke TPA gitu. Iya, Nah, sekarang itu lagi jalan di 15 TPS. 15 TPS itu jadi nanti ada jadwal. Senin itu cuma nerima sampah organik doang. Selasa sampahnya sampah anorganik. Sistemnya dijadwal. Dijadwal sistemnya. Jadi kalau sampahnya nyampur balik lagi. Nah, itu lagi dibikin tuh sistemnya sekarang di 15 TPS. Nah, itu ada penjelasannya di akun DLH Kota Bandung ya, itu ada informasi tentang itu. Infonya di yang dekat sini Tegalga baru 2022 baru mulai. Iya, bertahap memang jadinya. Nah, nanti kan pasti ada proses nggak langsung jadi, mungkin ada yang belum ideal, nggak apa-apa, pelan-pelan sampai akhirnya jadi. Nah, kalau di Jepang tuh kan di negara-negara lain udah jalan sistemnya. Jadwal ya. Udah jadwal. Dan itu ketat, jadi benar-benar begitu ini. Bahkan kalau saya dapat cerita dari teman saya yang kuliah di Jepang tuh, malu dia kan sama Pak RT-nya dimarahin kan, dia nggak tahu kan, sama dia nyampur, wah habis dimarahin katanya itu. Ini sampah siapa ini, nggak ketahuan ya. Nah, jadi memang ya kita sedang berproses lah menuju itu. Jadi sederhananya kalau menurut saya, kalau dan pemerintah ya, pemerintah dan kita semua pengen naik level di waste management, kan kalau ini less waste lifestyle, gaya hidup ya, lebih ke personal. Kalau waste management itu naik levelnya itu adalah misahin sampah. Dan itu tema HPSN tahun ini. Ayo pilah sampah dari rumah. Ayo pilah sampah dari rumah. Iya. Yang terakhir nih, karena waktunya juga udah cukup lama nih Kang Gun-Gun. Siap. Pesan-pesan buat teman-teman di rumah nih soal gaya hidup less waste ini apa? Ya, jadi pada prinsipnya gaya hidup less waste ini adalah gaya hidup yang memang harusnya jadi gaya hidup kita semua. Karena ini adalah gaya hidup yang insya Allah gaya hidup yang benar lah gitu. Dan ini sedang menjadi tren, betul. It's a must. Less waste is a must. Less waste is needs. Kebutuhan. Dan ini sudah tren kalau di negara-negara lain. Dan di Indonesia pun sedang mulai tren gitu ya. Jadi saya mengajak, ayo kita mulai gaya hidup less waste sejak dari rumah, sejak dari diri sendiri. Gimana caranya? Pantau saja akun kami @madifalesswaste atau main kesini ayo gitu ya. Kita langsung praktekkan bagaimana gaya hidup minim sampah. Nah, terakhir mungkin ini sedikit penyemangat
quotes-quotes yang saya pegang dalam hidup gitu ya. Wah, ini penyemangatin anak-anak muda juga gitu ya teman-teman. Jadi mari kita cintai negeri ini dengan aksi dan solusi, bukan sekedar komentar apalagi caci maki. Wah. Terakhir satu lagi banyak tuh ini. Ya gak apa-apa. Berikutnya think globally. Wah. Think globally. Kita berpikir tentang dunia, Indonesia, tapi act-nya locally dulu. Start small and action now. Dan salah satunya adalah kita bisa mulai dengan gaya hidup minim sampah. Nah, kalau terlalu banyak mikir jadi malah gak jadi nanti. Iya. Think globally. Nah, kita kan sekarang banjir informasi nih gitu. Oh, jadi mikirnya udah yang gede-gede, bicara negara, bicara dunia. Mulai kecil dulu nih. Iya, betul. Ini salah satunya kan teman-teman juga nih. Act locally, start small. Ngurusin sampah sepatu nih. Nah, itu jadi sesuatu yang luar biasa gitu kan. Keren, hatur nuhun. Siap Kang Gun-Gun. Nah gitu aja Shulvers bincang-bincang singkat kita bareng Kang Gun-Gun nih, owner dari Madiva Less Waste Store. Buat teman-teman yang mungkin masih punya pertanyaan yang di sesi tadi belum terjawab, bisa langsung tulis di kolom komentar aja. Jangan lupa like dan share video ini jika bermanfaat. Subscribe channel kita juga, nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video baru dari kita. Aku Erik dari Shop dan Kang Gun-Gun dari Madiva Less Waste Store. Pamit undur diri. Bye.